BPUPKI 2. Juli 1945 diumumkan penambahan 6 anggota baru. Pembagian tugas untuk membahas 6 agenda. Juli 1945 dibentuk 3 panitia umum. Panitia Perancang UUD, Ketua Insinyur Soekarno. Panitia Keuangan dan Perekonomian, Ketua Muhammad Hatta. Panitia Pembelaan Negara, Ketua Adi Kusno Cokro Suyoso. Untuk melaksanakan cita-cita luhur, Panitia Perancang yaitu membentuk UUD kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Subarjo, dalam sidang Suciman, Cumo dan Sangin yang Parada ke-6 Harahap. telah diterima dengan suara bulat mosi untuk memparti Panitia budaya. Perancang UUD Mosi tersebut Ahmad adalah Subarjo, petunjuk bagi kita, Suciman, bangsa Parada Indonesia. Harahap. Apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang? Merancang bentuk unitarisme dengan kepala negara di tangan satu orang atau dengan presiden. Dainepon serta Membentuk berkorban panitia kecil seikhlas-ikhlasnya perancang oleh karena UUD, peperangan Ketua sekarang ini membela Supomo. keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan Panitia negara perancang Indonesia UUD yang berhasil merdeka, membahas dan menyepakati bersatu, A. berdaulat, Lambang negara, adil, B. dan Negara makmur, Kesatuan, yang tetap C. menghargai MPR. budi jasa Dainepon dan hidup sebagai 13 anggota yang Juli sejati 1945 dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Membentuk Kita panitia berusaha penghalus dengan bahasa sesungguh-sungguhnya Supomo, menuju Agus keluhuran yang Salam, mulia Hussein dengan Jaya jalan Diningrat. memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan 14 sendiri, Juli menyuburkan kebudayaan Asia, 1945. meresapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara Rancangan bangsa-bangsa di Asia kegiatan Timur Raya kemerdekaan diambil berbakti dari Alenia seikhlas-ikhlasnya ketiga kepada Piagam negara dan Jakarta. bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang serta Rancangan senantiasa pembukaan bertakwa UUD kepada diambil Tuhan dari yang Maha Esa. isi Piagam 5. Jakarta. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala Piagam berjuang menuju Jakarta. ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan Rancangan kekeluargaan dasar seluruh manusia negara di dunia diambil dari menurut dasar Alenia hak keempat pokok itu. Piagam Jakarta. Jakarta, 17 November 2604, Cumo Sangin. Rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar terdiri dari 15 bab 42 pasal, Dengan termasuk berpegang teguh ketetapan peralihan hati dan aturan untuk membakar tambahan. habis musuh kita bersama, Roosevelt, Georgia, dan Van der Pas. Maka pada hari peringatan 1 tahun 15 pengumuman maklumat Juli bersama Asia Timur Raya, 1945. telah diadakan rapat besar di Jakarta guna mengobarkan semangat meruntuhkan Amerika, Inggris, dan Belanda. Memberikan penjelasan mengenai dasar, falsafah, sistem yang dipakai menyusun RUUD. Juli 1945. Melalui perdebatan yang seru, RUUD diterima secara bulat oleh sidang pena. 17 Juli 1945. Hasil kerja dari semua panitia sidang BPUPKI 2 dilaporkan kepada pemerintah tentara Jepang.
semuanya, perkenalkan nama aku Ratu Auratul Hasanah. Aku dari Fakultas Hukum, asalku dari Bangkalan. Kali ini aku akan melakukan wawancara tentang seberapa dalam sih pengetahuan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura ini mengenai Pancasila dan BPU PKI. Saat ini aku sedang berada di gedung Labsos. Jangan lama-lama, ayo kita langsung melakukan surveinya. Kebetulan di sana ada mahasiswa yang sedang free. Halo Kak, permisi. Ya. Boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh perkenalkan diri kakak dulu dan prodi beserta fakultas. Boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Prasetyo, saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Menurut saya, Pancasila itu dasar negara, atau mungkin bisa dibilang itu dasar-dasar yang bisa dibilang itu hukum buat negara. Jadi Pancasila itu dibuat untuk sebuah peraturan di Indonesia gitu. Yang merumuskan Pancasila itu ada dari Panitia 9 yang diketuai oleh Bapak I.R. Soekarno. Yang saya ketahui itu yang pertama ada Bapak Insinyur Soekarno itu sebagai ketuanya, terus ada Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta itu sebagai wakil ketuanya, dan ada Bapak Dr. Supomo kalau nggak salah itu sebagai anggotanya. Tujuan dibentuknya PPKI itu mungkin meresmikan bagian pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 1945, seperti mungkin lainnya itu melanjutkan hasil kerja BPU PKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pemerintah pendudukan militer Jepang kepada rakyat Indonesia. Menurut saya sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya seperti apa? Mungkin gini ya, banyak kan anak-anak dari yang ekonominya kurang mampu ingin kuliah, itu kan nggak bisa lanjut kuliah karena mungkin tidak dapat beasiswa. Sedangkan ada anak yang dapat beasiswa itu dari anak golongan kelas atas, ekonomi kelas atas, menengah ke atas. Jadi mungkin mereka itu memanipulasi data mereka buat bisa dapat beasiswa, padahal mereka itu mampu gitu. Jadi kan nggak adil gitu dalam sistem pembagiannya gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Mustika. Aku dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, tentunya angkatan 2024 di Universitas Trunojoyo Madura. Nah, kali ini aku akan melakukan survei pada mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura mengenai Pancasila dan PPKI. Jadi ikuti aku. Perkenalkan, saya Muhammad Firmansyah dari Prodi Psikologi angkatan 2021. Pancasila kalau menurut saya itu dasar negara atau ideologi negara. Jadi negara ini punya pandangan atau punya cita-cita, sehingga muncullah Pancasila itu sebagai cita-cita negara, harapan. Seingat saya ya, yang pertama ada presiden yang pertama Insinyur Soekarno, terus Muhammad Yamin, sama Supomo. Pertama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, ada Supomo juga, ada mungkin yang saya ingat hanya 3 saja untuk ada merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 itu pada bentuk PPKI Indonesia 9. Saya 555 ini. Kenapa itu, Pak? Karena kalau dari yang ketuhanan yang maha saja, ternyata saat ini agama masih menjadi problem atau enggak, masih banyak masalah perdebatan agama, perbedaan agama, masih melihat latar belakang agama, seseorang berbicara kemudian sensitif, saling menyalahkan, saling membenarkan dan sebagainya. Terus kalau peradaban, kemanusiaan yang tidak beradab, adab juga sudah mulai luntur sekarang, mulai cenderung ke budaya barat. Jadi moral, etika, sekarang masyarakat mulai luntur. Satu Indonesia masih banyak perpecahan, pemilu aja saling menjatuhkan, kayak gitu. Terus yang pemusyawaratan perwakilan, dewan perwakilan juga menurut saya juga masih belum menjalankan tugasnya dengan sesuai atau yang seharusnya, termasuk kesetaraan terakhir itu ada terakhir keadilan sosial untuk semua masyarakat. Jadi saya juga masih belum terjadi, tidak merata. Di Papua aja masih kayak anak tiri, meskipun pembangunan masih mulai sudah di daerah sekarang seperti itu.
Halo sobat, sekarang kita ada di fakultas sebelah nih. Jadi di sini kita akan menanyakan tentang Pancasila, yang dimana kan Pancasila kan itu ada materinya anak fakultas hukum ya. Jadi kita akan menanyakan ke fakultas sebelah, itu fakultas ekonomika dan bisnis. Dan di situ kayaknya ada teman saya tuh. Kita tanya yuk. Halo Kak. Halo. Maaf mengganggu waktunya ya. Kita bisa pindah gak dari sini? Di sana aja. Boleh. Sini ramai. Halo semuanya, aku Aurelia Clarissa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tahu tapi sedikit ya, mungkin Gak apa-apa, jelasin aja sedikit aja, gak apa-apa. mungkin Pancasila itu dasar negara ya. Udah sih itu aja. Tauku ya itu cuman kontribusinya tuh yang pasti ada Soekarno, tapi anggota lainnya lupa ya. Anggota itu kayaknya Soekarno ya, tapi selebihnya aku kurang tahu sama sekali. Sudah lupa. Oke, gak apa-apa. Namanya juga manusia, ada lupanya ya guys ya. Itu kayaknya materi SMP nggak sih? Iya, Jadi benar. lupa. Ya, yang lagi ada problem itu sila kelima ya, keadilan sosial. Kayaknya tuh sekarang tuh udah jarang banget gitu loh, dapet keadilan. Iya benar. Fakultas apa? Perkenalkan, saya Hatima, asal Pasuruan. Saya dari Fakultas Hukum. Pancasila itu merupakan ideologi negara. Ada Soekarno, ada Yamin, Hatta. PPKI itu dibentuk untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang awalnya kan ada BPUPKI. BPUPKI itu untuk badan penyelidik. Kemudian setelah BPUPKI ini kan dibubarkan, maka dibentuklah PPKI. Kemudian pada 17 Agustus itu kan ada bendera yang nggak boleh pakai, paskibra yang nggak boleh pakai itu termasuk melanggar bertentangan dengan sila pertama yang Perkenalkan, nama saya Andran Destula Presa, saya dari Fakultas Hukum. Kali ini saya akan melakukan survei kepada mahasiswa Fakultas Hukum untuk menanyakan tentang Pancasila dan PPKI. Yuk ikutin aja. Siapa namanya? Belum tahu. Oke, Aku bisa. Itu sudah didoktrin bahwasanya Pancasila itu merupakan suatu ideologi bangsa kita. Namun ada di satu sisi banyak sekali orang-orang itu berbeda pemikiran bahwasanya menganggap Pancasila ini adalah sebuah asas atau filosofi. Nah, bagaimana saya sendiri itu menyebut Pancasila sebagai asas. Kenapa saya sebut sebagai asas? Karena menurut saya sebagai ideologi itu belum memenuhi syarat, yang dimana ideologi ini itu harus dari satu pemikiran orang yang dimufakatkan secara bersama. Sedangkan Pancasila ini terdiri dari pemikiran banyak orang yang menjadi asas. Nah, itu sih kalau menurut saya menganggap Pancasila itu sebuah asas negara kita. Ada 9 orang yang berperan pada sistem BPUPKI pertama. Cuma yang paling berperan dari Pancasila itu adalah Presiden Soekarno, yang dimana dia yang mengutarakan ide Pancasila, yang dari bahasa Sanskerta yang artinya panca itu 5, yang artinya sila itu adalah dasar. Jadi Pancasila ini ada 5 dasar. Selain itu ada Supomo dan juga Muhammadiyah. PPKI saya itu kalau namanya nggak hafal ya, tapi setahu saya awalnya anggota PPKI itu 21 orang. Terus bertambah lagi 6 orang, yang dimana 6 orang ini tanpa sepengetahuan dari pihak IPAM. Nah, ketuanya kalau nggak salah itu Presiden Soekarno sendiri. Dari saya sendiri, Pancasila yang masih belum teramalkan, yang masih menjadi problem adalah Pancasila pertama. Kenapa saya katakan Pancasila pertama? Karena dari kelima sila itu, poinnya ada Pancasila pertama. Ketika masyarakat Indonesia itu sudah mengamalkan Pancasila pertama, maka semua akan ikut, karena kan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita sudah yakin dengan Tuhan yang Maha Esa itu, maka Indonesia ini akan lebih sejahtera, tidak akan ada kejahatan seperti itu. Jadi permasalahannya itu ada di Pancasila pertama, Mas. Baiklah. nggak salah itu Soekarno, Soekarno sama Yamin cuma kayaknya ada Soekarno sama Yamin untuk merumuskan kemerdekaan. Itu kan itu berbeda-beda masalahnya, tapi kayaknya itu ya yang agama sih. Oh, yang soalnya kan iya, toleransi itu agama. Kalau menurutku ya. Iya. Boleh. Selamat malam, saya Madani Lukianto. Di sini saya bertugas
bertugas untuk mewawancarai narasumber saya dari agribisnis yang bernama Lutfi Rizal Firmansyah adalah sebuah dasar negara dan juga sebagai logo dari negara Indonesia. Suepomo dan Muhammad Jami. Saya kurang tahu. Yaitu keadilan dan kesimpulan yang bisa diambil dari wawancara tersebut adalah ada beberapa narasumber yang sudah lumayan mengetahui tentang apa yang wawancara tanyakan, seperti apa itu Pancasila, siapa yang merumuskan Pancasila, dan lain-lain. Didapatkan hasil bahwasanya mahasiswa atau mahasiswi tidak sedikitnya mengetahui tentang Pancasila dan PPKI. ada juga narasumber yang masih menjawab ragu-ragu mengenai pertanyaan yang telah wawancara tanyakan, seperti misalnya anggota perumus Pancasila dan anggota PPKI. Tidak hanya itu, ada sebagian yang menyebut bahwa Pancasila hanya dasar negara. Mengenai pertanyaan kelima, sila-sila Pancasila yang saat ini masih mengalami masalah, dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang saat ini masih kerap kali adanya penyimpangan toleransi antara agama. Sekian kesimpulan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.